Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita hendak menggali pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita melalui suratnya yang pertama, bab 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya sendiri memilih perikop ini karena sangat relevan dengan situasi kita, kehadiran kita umat Kristiani di tengah masyarakat yang majemuk. Juga terdapat hal-hal yang mendasar yang akan kita jumpai dari pesan yang akan kita renungkan ini. Jadi saudara, dalam suratnya Rasul Petrus hendak menyapa orang Kristen yang ada di perantauan. Kemudian berbicara tentang hal ini, kita harus melihat hubungan-hubungan yang terdapat di dalam kondisi ini, yaitu berkaitan dengan hidup bermasyarakat. Hidup di perantauan berarti hidup berdampingan dengan orang lain yang bukan setanah kelahiran, yang berarti orang Kristen pasti harus menjalani hidup yang berhadapan dengan orang yang bukan sebangsanya sebagai satu lapisan masyarakat di tempat mereka berada. Rasul Petrus juga tahu betul bahwa orang Kristen sebagai perantau itu masih sebagai minoritas. Untuk itulah ia mengirimkan suratnya ini untuk memberitahukan cara hidup yang baik diterapkan di daerah itu, di mana orang Kristen itu sebagai pendatang atau perantau. Hal yang tentu saja sudah ditemukan di sana adalah tatanan pemerintahannya. Maka mau tidak mau orang Kristen wajib tunduk di bawah sistem pemerintahannya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sekarang mari kita tarik situasi ini ke dalam kehidupan kita saat ini. Kita tahu bahwa kita hidup di negara yang penduduknya beragam agama, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kita hidup dan dihadapkan dengan bagaimana kita boleh berdampingan di dalam keberagaman itu. Terdapat dua hal fundamental terkait perikop kitab suci ini, yaitu hidup di tengah masyarakat dalam hubungannya dengan umat beragama lain dan dalam hubungannya dengan pemerintah. Hubungan antara orang Kristen dengan umat beragama lain di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan bahwa umat Kristen itu sendiri adalah minoritas. Di sini kita tidak sedang ingin membicarakan diskriminasi yang kadang terjadi, tetapi lebih dahulu melihat fakta bahwa kehidupan beragama di negara ini secara hukum dijamin oleh negara. Dan kita patut bersyukur atas itu. Selanjutnya berhubungan dengan hidup beragama, bahwa pada saat tertentu orang Kristen juga kerap mendapat batasan dalam melaksanakan kewajiban keagamaannya oleh beberapa oknum. Terkadang juga terdapat fitnah yang bertubi-tubi sehingga terkadang menimbulkan hal di mana ada beberapa orang Kristen itu sendiri mulai goyah imannya dan berangsur-angsur meninggalkan imannya itu. Terkait hal ini Rasul Petrus dalam suratnya malah mengingatkan kita agar dalam situasi apapun yang kita terima di tempat di mana kita sebagai minoritas, kita dapat menahan diri dalam bersikap dan bertindak dengan tetap setia dalam identitas kita sebagai orang Kristen, sehingga tantangan apapun yang timbul kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen dengan cara menunjukkan sikap mengasihi sesama dengan hati yang murni. Saudara-saudara terkasih, suatu ketika di sebuah minimarket saya menjumpai dua orang anak. Satu berkulit hitam dan satu lagi berkulit putih dan mengenakan kerudung. Sekilas suasana saat itu terjadi seperti pada umumnya. Namun yang menarik perhatian saya adalah ketika salah satu anak tersebut, yaitu anak yang berkulit hitam, berkata kepada ayahnya dengan gembira, "Pak, lihatlah, kami kembar." Kedua anak tersebut senyum dan gembira karena baju yang dipakai oleh mereka berdua sama. Saudara terkasih, demikian kita menjadi sadar akan hal-hal sederhana dari peristiwa perjumpaan kedua anak tadi, di mana mereka bergembira dengan tulus sebagaimana anak-anak dengan memandang kesamaan dan bukannya memandang perbedaan yang mencolok di antara mereka berdua. Di desa saya juga terdapat beberapa dusun. Ada dusun yang mayoritas Muslim dan ada dusun yang mayoritas Kristen. Tapi pada saat yang sama, kedua dusun ini dalam melaksanakan kegiatan bersama baik dalam hal peradatan maupun pemerintahan
kedua dusun ini akan melakukan terlebih dahulu tujuan bersama dan menyingkirkan perbedaan. Situasi ini kita percaya sebagai sikap yang turut mewartakan Allah, yaitu saling mengasihi dan menghormati. Sebab semua dilakukan karena cinta kita kepada Allah. Hal kedua yang Rasul Petrus tunjukkan dalam suratnya itu ialah bahwa kita juga hidup dalam tatanan pemerintahan. Sekarang dalam hal ini kita dibawa kepada kenyataan bahwa sebagai orang Kristen kita harus memegang prinsip bahwa kita adalah warga kerajaan Allah dan juga sungguh warga negara yang baik. Rasul Petrus hendak mengajari kita dalam memberi kepada Allah apa yang menjadi milik Allah dan kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kita kepadanya. Kita menaati kewajiban yang diperuntukkan kepada Allah seperti mengikuti misa. Ya. Terhadap pemerintah atau negara, kita diajak untuk menunjukkan sikap ketaatan kita yang karena kasih Allah mempercayakan mereka dalam memerintah. Seperti dalam membayar pajak, juga dalam kondisi sekarang ini yaitu pandemi COVID-19. Mari kita sadar menaati anjuran pemerintah dalam mengikuti aturan protokol kesehatan. Sebab kita semua tahu hal itu demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, di mana kita ikut ambil bagian di dalamnya dalam membantu pemerintah melaksanakan program kerjanya demi negara ini. Terlebih semua itu karena kita cinta kepada Allah dan karena Allah menghendakinya. Di sisi lain, di samping kita tunduk pada lembaga manusia, kita juga tidak lupa bahwa kita harus hidup merdeka. Artinya kita tidak menjadi hamba pemerintah, melainkan kita melakukan semuanya itu karena kita cinta kepada Allah yang menyanggupkan kita semuanya itu. Maka kita dibawa kepada kesadaran di mana kita tunduk pada pemerintah, tetapi sadar pula bahwa kita melakukannya karena Allah menghendakinya. Kita melakukannya sebagai orang merdeka, tetapi sekaligus sebagai hamba, namun bukan sebagai hamba otoritas tertentu, melainkan hamba Allah. Maka jelaslah yang disampaikan Rasul Petrus, yaitu kita melakukan semuanya itu karena kita cinta kepada Allah semata, yang menyediakan kita semuanya itu demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang terpenuhi haknya dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama dan yang berkewajiban pada pemerintah. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Rasul Tuhan kita Petrus mengirimi kita nasihat mulia yang membawa kita ke dalam cara hidup berdampingan dengan umat beragama lain dan sebagai warga negara yang baik demi terciptanya kesejahteraan bermasyarakat. Dengan demikian kita mau orang berkata, orang Kristen ini sungguh berbeda. Mereka begitu menghormati dan mengasihi sesamanya. Maka saudara-saudari, mari bersama-sama menjadi warga negara yang baik sekaligus orang Kristen sejati. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan ini dapat membantu meningkatkan semangat kita dalam membangun masyarakat yang sejahtera yang dimulai dari dalam diri keluarga yang sejahtera. Amin.